Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Ya, baik. Satu kali shuffle dan ini dia. Set. Ada Four of Cups di sana. Yep, the Sun, kemudian ada energi dari the Fool, reverse ya, berikut ada energi dari Wheel of Fortune, dan kemudian ada energi dari the Tower. Berikut ada energi dari ini, kemudian ada energi dari Justice, kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada energi dari ini ya. Baik. Jadi mari lihat gini. Tunggu dulu ya, apa ini maksudnya dia biar lebih jelas. Ya, di sana. Kemudian ya di sana. Kemudian ya di sana. Oh, ini itu orang kayaknya lagi cari perkara ini sama kamu. Ya. Ini orang lagi cari perkara ini. Gitu loh. Tapi walaupun demikian, Mari harus bilang duluan ke kamu ya. Walaupun dia sedang mencari perkara, namun nanti hasil dari perkara itu justru menjadi hal yang bikin dia repot gitu loh ya. Nah di sana jadi gini, Mari lihat kan kalian nih happy banget ya dalam hubungan ini gitu loh. Jadi kalau dilihat sekilas pandang, mantap ya, joss sekali nih relationshipnya. Jadi kayak seperti kalian berbunga-bunga ya, sedang seperti orang yang sedang jatuh cinta ya, bahagialah gitu, hot, hangat, mesra, romantis, seru, asik, menyenangkan, semua hal-hal positif dalam sebuah relationship Mari nampak sempat ini memang kalian nikmati gitu loh. Jadi kok kayaknya ada keoptimisan di sini gitu ya, ada rasa bahagia di sini gitu loh ya. Jadi kok sepertinya kalian ini tuh seperti soulmate gitu loh, yang ditakdirkan untuk berjumpa, ditakdirkan untuk bersama, ditakdirkan untuk berbagi kebahagiaan gitu loh. Jadi joss mantap sekali lah kalau dilihat-lihat relationshipnya kalian ini ya. Apa yang kalian rasakan itu tuh gitu ya. Dengan kedatangannya dia dalam hidupnya kamu Leo, ini bisa nge-upgrade energinya kamu gitu ya, naikkan rasa percaya dirinya kamu, bikin kamu bangga gitu ya, bikin kamu nyaman, bikin kamu bahagia, senang, gembira gitu ya. Jadi kayak sama-sama ini memberikan dampak positif dalam hubungan, dalam dirinya kalian ya, sama-sama gitu lah. Jadi positif yang kamu rasakan dari dia, maka positif juga yang kamu berikan kepada dia gitu. Tetapi beda dengan orang ini, dia merasakan kamu ada positifnya kepada dia, tapi dia bisa punya rencana kepada kamu gitu. Jadi kayaknya gini kayaknya dia rencananya dia gini sih, dia mau memiliki kamu secara utuh. Di situ dia mau memiliki kamu secara utuh. Jadi datang kayak kemaruk gitu loh, macam anak kecil ya. Anak kecil itu tuh kan walaupun dia punya mainan banyak ya, tapi kalau datang nih temennya dia ya, mau minjem mainannya dia, nggak usah minjem lah, masih megang aja mainannya dia. Bisa kan anak kecil itu tuh, jangan pegang, itu punyanya aku, marah dia. Padahal dia masih punya 100 mainan lain gitu. Nah kira-kira begitulah modelnya seseorang ini. Jadi kayak ada datang egoisnya dia gitu lah. Karena dia aku nggak mau bahagia ini tuh berkurang, aku nggak mau bahagia ini tuh menghilang. Jadi dalam rangkanya dia mau mengamankan, mau memastikan bahwa sensasi yang dia nikmati ini tuh bisa untuk dia miliki selama-lamanya. Makanya ada niatan dari seseorang ini untuk membuat kamu bisa terisolasi dari kehidupan normalnya kamu, dari orang-orang sekitarnya kamu. Jadi dia ini mau ini tuh mulai berencana ya. Kira-kira apa yang bikin kamu bahagia? Siapa yang bikin kamu bahagia? Nah itu harus dihilangkan. Jadi kamu itu tuh hanya untuk dia saja.
Jadi bisa dia tuh mulai dia memantau ya. Oke, kamu kayaknya tuh seneng sama teman-temannya kamu ya. Kamu akrab sama mereka, banyak waktunya kamu habis ke teman-temannya kamu. Dia bisa cari cara kayak gimana ya, bikin kamunya itu tuh ditarik dari pertemanannya kamu. Jadi hidupnya kamu itu tuh hanya untuk dia siang malam. Nah kira-kira gitu, 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Lagi egois. Gitu. Kamu harus direncanakan kayak gimana caranya kamu boleh meninggalkan teman-temannya kamu. Jadi kalau kamu butuh teman, ya udah dia aja temannya kamu. Kamu butuh bersenang-senang, ya udah dia aja. Hobinya kamu, dia lihat, oh kamu ya selalu merencanakan ya. Dalam misalnya nih ya, seminggu sekali kamu fokus kepada hobinya kamu. Gitu. Nah, hobinya kamu itu tuh harus dibuat, bukan lagi menjadi hobinya kamu. Hobinya kamu adalah main-main dengan dia ya, mainin dia. Hobinya kamu ngepretelin dia. Gitu ya. Jadi jika kamu misalnya seneng nih ngepretelin kamu punya motor misalnya, kamu hobinya motor gitu kan. Setiap minggu gitu ya, kamu ngapain kayak ngelap-ngelap motornya kamu, kayak apalah itu istilah-istilahnya ya. Jangan yang di sana. Jangan motor itu yang kamu kerjain, dia kamu kerjain gitu loh. ngerjain enak gitu ya. Ngerjain enak gitu. Nah, di sana ya. Nah, jadi kalau dia ngeliat kamu, ini maaf, karena ada beberapa ini mari lihat kamu playboy, kamu playgirl. Ya, atau maksudnya gini, pasangannya kamu sesungguhnya bukan hanya dia saja. Tapi ada pasangan kamu yang lain. Gitu. Nggak peduli apakah pasangan kamu yang lain itu tuh udah jadi suaminya kamu, udah jadi istrinya kamu. Ya, nggak peduli kamu. Atau itu hanya kekasih-kekasihnya kamu aja. Gitu ya. Pokoknya itu semua manusia-manusia harus disingkirkan. Gitu loh. Hanya ada dia. Bahkan ini bisa ini tega merusak rumah tangganya kamu ini. Bisa ini. Karena gini, dia bukan soal tega nggak tega ya, tapi menurut dia ya ini yang benar. Menurut kesadarannya dia ini yang benar. Gitu loh. Walaupun hak yang paling besar atas hidupnya kamu ya, kalau misalnya ini tuh hanya hitung-hitungan duniawinya ya. Hak yang paling besar tentang hidupnya kamu kan ya adalah suamimu, istrimu, anak-anakmu gitu, keluarganya kamu gitu. Tapi dia mau merebut hak itu. Gitu, ya. Dia mau merebut hak itu. Mereka nggak berhak, dia aja yang berhak. Gitu. Makanya egois. Nah, ini siap-siaplah kamu, rumah tangganya kamu itu tuh hancur gara-gara dia. Ini soalnya energinya dia mau menghancurkan ini. Gitu ya. Nah di sana, misalnya dia melihat bahwa ya kamu ini tuh kayak siapalah orang yang kamu sayang dalam hidupnya kamu, ya itu tuh kalau bisa ya dia bikin kamunya bukan lagi sayang tapi jadi benci. Misalnya dia lihat kamu tuh akrab sama saudara kamu, bahkan bisa ini kamu akrab sama saudaranya kamu care sama saudaramu. Gitu. Misalnya gini contoh, kamu laki-laki, terus kamu punya adik perempuan nih. Ya kamu sebagai kakak ya, sebagai abang care dong sama adik perempuanmu. Misalnya adik kalian lagi ngedate nih, adik perempuanmu nelfon, bang tolong dong jemput aku misalnya. Oh iya dek, tentu kamu kan gitu ya, kamu kan bertanggung jawab lah sama keluarganya kamu. Bisa itu, ini orang gitu loh, ngapain sih dia telepon abangnya, nge-grab kek gitu. Misalnya di sana ya, ini kan aku lagi asik nih sama abangnya, kok dia malah pengganggu. Nah gitu dia, kekanak-kanakan mari lihat. Tapi itulah ya perjuangannya dia untuk dia bahagia. Jadi dia bisa dengan keras memastikan kebahagiaannya dia ini tuh bisa berkelanjutan. Gitu loh. Belum luas gitu. Belum luas cara pandangnya seseorang ini dalam hidup. Gitu. Masih terbatas dianya. Cinta kasih sayangnya itu tuh terbatas. Empati simpatinya itu tuh terbatas. Jadi kayak seolah-olah yang nyata dalam hidup ini tuh adalah dirinya dia. Orang-orang lain itu mah enggak peduli. Nah gitu. Saking iya-iyanya dia sama kamu. Gitu ya. Saking mungkin ya memang jangan-jangan
Jangan-jangan ya baru pertama kali ini dia menikmati treatment yang bagus, yang baik dari seseorang. Gitu ya. Nah jadi kayak dia harus agresif ya, mempertahankan apa yang dia nikmati dengan kamu ini. Gitu lah. Di sana. Dia bisa, dia bahkan bisa juga nih ngerecokin duitnya kamu. Misalnya ngerecokin kerjaan gitu ya. Kerjaan itu kan ujung-ujungnya duit kan gitu. Bisa aja tuh kamu ini kerja-kerja aja kerjaannya gitu ya. Jangan kerja-kerja lah. Kurang-kurangin lah pekerjaannya kamu. Supaya kamu punya banyak waktu dengan dia gitu. Belum tinggi kesadarannya. Gitu. Jadi dia bisa aja ngeributin kamu. Itu ya. Di sana. Jadi benar-benaran bisa dia egois. Tapi ini bisa juga sih lagi-lagi ketidaksadaran sedang terjadi di dalam dirinya dia. Bukan benar-benar mau nyakitin kamu dia sesungguhnya ya. Misalnya lagi nih, kalau kamu dijauhkan dari keluarganya kamu, gitu ya. Iya kamu kehilangan keluargamu, tapi menurut dia itu trofi. Tapi kamu mendapatkan dia gitu loh. Ya dia merasa bahwa kamu ini tuh trofi. Kalau dia mau sama kamu, itu artinya kamu orang beruntung. Dan kamu harus dipastikan, kamu bisa merawat trofi ini dengan baik. Seperti itu ya. Oke, kamu akan dijauhkan dari keluargamu. Tapi kamu punya keluarga baru, yaitu dia. Gitu. Ya, memang banyaknya kesenangannya kamu itu harus dihilangkan. Kamu hanya akan dapat kesenangan hanya melalui dia saja. Tapi menurut dia kesenangan dengan dia itu tuh udah cukup lah untuk kamu. Tadinya kamu bersenang-senang dengan 3 orang. Kemudian kamu hanya bersenang-senang dengan dia sendiri. Tapi menurut dia, kualitas bersenang-senang dengan dia sendiri, itu tuh sama halnya dengan kualitas dari 3 orang ini. Atau bisa dia agak-agak sombong sedikit, pede-pede sedikit dia ya. Justru banyak nanti bisa kamu dapat, lebih besar. Gitu loh. 3 bisa dikalahkan oleh 1, misalnya itu ya contohnya. Gitu sih dianya. Jadi kamu harus dirubah di sini, kata si dia. Kamu harus dirubah, gitu ya. Biar kamu fit dalam kotaknya dia. Biar kamu seturut dengan gambarannya dia. Seperti itu maunya dia. Dan bisa-bisa ini tuh kekeh ya. Nah, namun kalau mari lihat, apakah dia ini tuh mampu untuk ngerjain kamu? Mampukah dia untuk membentuk kamu? Mari lihat, enggak ya. Kamu ini tuh manusianya sudah kebentuk nih. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nih contoh tadi, dianya berusaha untuk mau menghancurkan rumah tangganya kamu. Apakah kamu bisa dipengaruhi oleh dia biar kamu menceraikan istrimu, meninggalkan suamimu? Ya enggak, kalau mari lihat. Karena hidupnya kamu itu tuh sudah sesuai dengan tatanannya kamu. Ya. Jadi mau sebahagia apapun kamu dengan dia, tapi mari lihat kamu tegas ini orangnya. Enggak. Gitu loh. Jadi misalnya nih ya, dia selingkuhannya kamu. Ya udah dia memang selingkuhan. Porsinya dia hanya diperlakukan sebagai selingkuhan. Nggak akan bisa dia naik tahta untuk menggantikan ratu di rumahmu. Raja di rumahmu. Nggak bisa. Sudah ada yang dudukin singgasana itu gitu. Mari lihat. Ya, jadi kok kayaknya dia sedang mau melakukan usaha yang bisa dikatakan sia-sia. Dan mari lihat sih kamu tegas ya. Jadi misalnya dia mulai nih ngelarang-larang kamu. Beb, kamu jangan main lah sama temennya kamu. Gitu ya, nggak boleh kamu keluar rumah misalnya. Kamu nggak boleh lagi gaul sama mereka misalnya. Kamu bisa aja tuh ngomong langsung sama dia. Loh nggak bisa. Dia temennya aku loh. Dan kamu yang nggak mau gitu. Nggak manut kamu sama dia. Nggak manut kamu. Bahkan mungkin kamu bisa dapat menilai dia ya. Orangnya kayak gini. Oh gitu ya. Jadi bisa kamu
memang ini tuh masa-masa penilaiannya kamu tentang si dia ya. Jadinya gitu loh. Dia yang kayak tanpa sadar menghadirkan dirinya dia untuk dia menghadirkan dirinya dia di hadapan juri. Kamu jurinya. Gitu loh. Di sana. Nah, tetapi kamu tuh nggak marah ya. Kamu hanya kayak, udah kamu tenang aja di sana gitu. Nggak ada masalah kok di sini. Gitu loh. Jadi kamu masih tetap sih ngambil hatinya dia. Ya. Kamu kayak dengan tegas mau ngasih tahu, hidupnya aku nggak bisa kamu campuri. Tetapi aku tetap akan memperlakukan kamu dengan baik. Nah, gitu kamunya. Kamu jangan cemburu sama hidupnya aku. Nggak boleh. Aku ini anak berbakti misalnya ya. Ini kan kalau misalnya dia bilang, ih mau banget kamunya itu ngasih-ngasih duit banyak-banyak sama orang tuamu misalnya ya. Bisanya kamu ngerepotin dirinya kamu saban bulan balik ke rumah orang tuamu, ngunjungin orang tua. Gitu misalnya. Ya kamu bilang, wah aku sayang sama orang tuaku gitu ya. Nah, di sana dan ini satu kewajibannya aku untuk gantian merawat orang tuanya aku, bertanggung jawab pada orang tuaku. Kamu bisa gitu sih kalau lihat. Jadi kalau kamu mau dijadikan bidak catur oleh si ayang bebeknya kamu ini, kamu ogah. Gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngepretelin hidupnya kamu yang sudah tertata. Gitu loh. Di sana. Jadi bukan dia karena orang baru yang bisa bikin hatinya kamu gembira ria, artinya bahwa dianya itu tuh punya otoritas dalam hidupnya kamu. Marliat ya tidak. Kamu tetap enjoy menikmati dengan dia gitu ya. Kamu berusaha dengan baik bersama dia gitu. Tapi dengan syarat ya, dia tidak boleh mencampuri hidupnya kamu. Di situ Marliat. Jadi kamu kayak sedang mencoba untuk ngebalance ya, ngebalance. Gimana hidupnya kamu tetap jalan sebagaimana apa adanya ya, dan kemudian hidup bersama dengan dia ya. Relationship dengan dia ini tuh juga berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya, jadi ini tuh adalah masa-masanya dia dalam upaya untuk mempengaruhi kamu. Itu mari lihat ya. Namun untuk sampai setidaknya akhir Desember, pengaruh dari dia itu tuh patah. Kamu bisa patahin. Di situ loh. Dia boleh nyuruh kamu apa saja, memberikan kamu pandangan apa saja, gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan apa saja. Ya, boleh dia, suka-suka hatinya dia gitu. Nah, tetapi kamu di sini dengan baik memfilter. Gitu ya. Memfilter-filter mana yang kamu ambil, mana yang kamu kembalikan kepada dia. Nggak bisa nih, aku nggak mau terima yang ini. Aku nggak bisa kayak gitu. Nah, gitu-gitu kamunya. Kalau mari lihat, ya. Jadi sangka-sangkanya dia, ya kamu itu tuh bocah yang masih manut ya, diseret ke kiri ya ke kiri, seret ke kanan ya ke kanan. Ya enggak. Gitu. Kamu sudah punya koridornya hidupnya kamu gitu. Ya, wajar ini. Ini sih sebenarnya wajar ini. Dalam sebuah hubungan ya, orang baru coba-coba untuk merombak-rombak ya kebiasaan-kebiasaannya kita. Gitu. Ya, biasa banget gitu. Ya. Jadi agak-agaknya memang mau kamu sedikit terganggu, tapi kemudian karena memang kamu juga masih ingin dengan dia, jadi kamu mencari solusi ya, kamu mencari solusi untuk melampaui terganggunya kamu itu tuh gara-gara dia. Gitu. Jadi gini, di satu hal kamu ngelihat, oh ini kayaknya sikapnya dia ini tuh nggak baik, sifatnya dia nggak benar. Tapi aku lihat aja lah sisi-sisi baiknya dia. Nah, gitu ya. Jadi kamu ndak yang merusak juga ya, kamu ndak mau merusak moodnya kamu gara-gara kamu menemukan sesuatu yang kurang oke ya, kurang oke dari si yayang bebeknya kamu ini. Seperti itu kalau mari lihat. Jadi kayak justru kamu sadar betul ya, untuk beberapa kaum Leo, kamu sadar betul bahwa ada pengaruh-pengaruh yang nampaknya kurang relevan ya dari si yayang bebeknya kamu ini.
Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Pisces, ada energi dari Aries di sini, energi dari Libra, berikut energi dari Aries, kemudian Scorpio, ada Aquarius di sini, berikut hadir energi dari Pisces dan Leo, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.